Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara umatku ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak berobat dengan kai, tidak bertatoyur, dan hanya kepada Tuhanlah dia bertawakal." Berdirilah Uqashah bin Mihsan, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar aku termasuk dari golongan mereka." Rasul bersabda, "Engkau dari golongan mereka ya Uqashah." Ternyata Uqashah bin Mihsan adalah Ahlul Badr, satu di antara 313 orang sahabat yang ikut pada perang Badar, yang Rasul katakan, "La yadkhulan nara ahadun syahidal Badr." Tidak akan masuk neraka orang yang ikut dalam perang Badar. Allah Ta'ala berfirman, "Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah." Berbuatlah semaumu karena telah aku tetapkan untukmu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, jika di bagian sebelumnya kita telah membahas tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di mana Rasulullah SAW menyebutkan kriterianya. Mereka adalah alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la tatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak berobat dengan kai besi yang dipanaskan kemudian ditusukkan ke titik tertentu, dan juga mereka adalah orang-orang yang tidak bertatoyur, beranggapan sial karena burung atau yang lainnya, dan orang-orang yang senantiasa bertawakal, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu semua adalah perwujudan daripada kesempurnaan tauhid. Kelanjutan dari hadis tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abbas adalah sebagai berikut. Faqama Uqashah bin Mihsan, maka setelah Rasulullah menyebutkan kriteria orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, berdirilah salah satu sahabat yang bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala an. Faqala, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar aku dimasukkan ke dalam bagian daripada mereka. Faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anta minhum ya Uqashah," engkau bagian dari mereka. Summa qama rajulan akhar, kemudian berdiri lagi salah seorang dari sahabat yang lain. Faqala, lalu dia berkata, "Ud'ullaha ayyaj'alani minhum ya Rasulullah," berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku bagian dari mereka ya Rasulullah. Faqala, Rasul menjawab, "Sabaqaka biha Uqashah," engkau telah didahului oleh Uqashah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan bahwa Nabi tidak hanya memenuhi permintaan sahabat Uqashah untuk didoakan agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tetapi justru Nabi SAW telah menetapkan bahwa Uqashah sebagai bagian dari golongan tersebut. Sedangkan sahabat yang kedua yang tidak disebutkan namanya dalam hadis ini, yang meminta hal yang sama dengan apa yang diminta oleh Uqashah kepada Nabi, Nabi kabarkan bahwa ia tidak mendapatkan apa yang dia minta sebagaimana Uqashah. Hal tersebut hanya dikarenakan dirinya telah didahului oleh Uqashah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, golongan ini adalah golongan yang istimewa.
Tidak semua umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkannya. Hanya orang-orang yang masuk ke dalam kriteria yang telah Nabi sebutkan, yaitu orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan kaid, tidak bertatayur, dan sempurna tawakal atau tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa dipastikan bahwa sahabat Ukasyah bukanlah orang biasa. Pastilah dia orang yang memiliki sifat dan perbuatan yang sesuai dengan kriteria yang telah Rasul sebutkan, dan tentunya memiliki keutamaan-keutamaan lain, sehingga Nabi SAW langsung memastikan bahwa Ukasyah bin Mihsan masuk ke dalam golongan ini. Maka perlu kita ketahui apa sebenarnya keutamaan Ukasyah bin Mihsan. Siapa dia sehingga diistimewakan oleh Rasulullah sebagai orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Ukasyah bin Mihsan adalah as-sabiqun al-awwalun, karena beliau adalah orang-orang yang awal masuk Islam ketika Rasul dan para sahabat menjalani hari-hari yang berat di kota Mekah. Dia adalah penduduk Mekah dari Bani Abdus Syam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa as-sabiqun al-awwalun adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaannya, yang otomatis surga untuk mereka. Allah taala berfirman, was-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-100. Yang kedua, Ukasyah bin Mihsan adalah Ahlul Badr, yaitu pasukan yang berangkat untuk melakukan perang Badar. Jumlah mereka 313 orang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan jaminan surga untuk mereka dalam sabdanya, la yadkhulan nara ahadun syahida badran, tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa Allah Ta'ala menjamin ampunan untuk mereka. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah au waqad ghafartu lakum. Allah Ta'ala berfirman kepada Ahlul Badr, berbuatlah kalian semaumu karena aku telah menetapkan untuk kalian surga, atau aku telah mengampuni kalian. Demikian jika Allah telah menetapkan sesuatu berupa jaminan surga untuk hambanya, maka Allah juga akan gariskan untuknya kehidupan yang lurus hingga kematian mereka. Maka tidak dinukil satupun dari sahabat yang telah Allah jamin untuknya surga, kemudian berbalik menjadi kafir atau ahlul maksiat. Semuanya mati dalam Islam dan iman yang baik. Begitu pula dengan Ukasyah bin Mihsan yang telah Allah jamin untuknya surga karena dia adalah satu di antara 313 Ahlul Badr. Ternyata Ukasyah bin Mihsan adalah orang yang memegang teguh agamanya, tetap mendedikasikan hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata pemegang tiket surga ini melengkapi keindahan hidupnya dengan mati syahid, dan ini adalah keutamaan beliau yang selanjutnya. Dalam buku Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham, perang Badar telah melahirkan pahlawan-pahlawan Islam di medan perang, dan Ukasyah bin Mihsan adalah salah satunya. Begitu dahsyatnya Ukasyah bertempur memerangi kafir Quraisy hingga pedangnya patah.
Ukasyah mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul yang melihat kondisi pedang Ukasyah, beliau membawakan sepotong ranting dan bersabda, "Berperanglah dengan ini wahai Ukasyah." Ukasyah pun menerima kayu pemberian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mulai mengayunkannya dan kembali berperang. Saat itulah atas izin Allah Subhanahu wa taala, sebatang kayu itu berubah menjadi pedang yang panjang dan kokoh yang terbuat dari besi berwarna putih. Ukasyah demikian yakin dengan pedangnya dan meneruskan pertempurannya dengan menggunakan pedang itu hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ukasyah memberi nama pedang itu dengan nama Al-Aun. Pedang itu selalu berada di tangannya dan dia gunakan untuk berbagai pertempuran bersama ataupun tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah hidup sampai Rasulullah wafat, hingga pertempuran terakhir yang dinamakan dengan Ar-Riddah. Ukasyah mati syahid dalam perang melawan orang-orang yang murtad dengan menggenggam pedangnya. Ukasyah gugur di medan perang 1 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukasyah dibunuh oleh Tulaihah bin Khuwailid al-Ashadi di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Tulaihah al-Asadi sempat masuk Islam namun kemudian murtad dan mengaku menjadi nabi di hari-hari terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian dia tersadar lalu kembali masuk Islam dan bertaubat atas kesalahannya. Suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan Tulaihah. Ia berkata, "Apakah engkau yang telah membunuh orang soleh Ukasyah bin Mihsan?" Tulaihah menjawab, "Ukasyah menjadi orang yang bahagia karena mati syahid disebabkan diriku, dan aku menjadi orang yang celaka karena dirinya. Tetapi aku telah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala." Jauh sebelum ini Rasulullah pernah bersabda tentang 2 orang ini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa taala tertawa terhadap 2 orang yang saling membunuh dan keduanya masuk surga. Seseorang di antaranya berperang di jalan Allah lalu terbunuh, kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh. Dia masuk Islam, kemudian dia mati syahid. Dari hadis ini kita juga bisa mengambil ibrah, pelajaran yang luar biasa dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang juga ikut berdiri selepas Ukasyah dikabulkan permintaannya. Nabi mengatakan kepada sahabat kedua yang berdiri kemudian meminta kepada beliau agar didoakan dengan doa yang sama dengan apa yang diminta oleh Ukasyah bin Mihsan. Rasul mengatakan kepadanya, "Sabaqaka biha Ukasyah." Engkau telah didahului oleh Ukasyah. Nabi tidak mengatakan engkau tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh Ukasyah. Dari ucapan Nabi ini dapat kita pahami bahwa orang kedua yang meminta didoakan, bukannya Nabi tidak mengabulkan permintaannya karena ia tidak sebaik atau seutama Ukasyah, tetapi hanya faktor telah kedahuluan oleh Ukasyah. Pilihan diksi kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentu bukan sebuah kebetulan, tetapi menunjukkan kepiawaian Nabi dalam berkomunikasi sehingga menghindari diksi yang dapat menyinggung perasaan sahabatnya. Engkau hanya kalah cepat, bukan karena engkau kalah dalam amal dan kesolehan. Selanjutnya, pilihan kalimat Nabi, engkau kedahuluan Ukasyah, ini adalah pilihan kalimat yang terbaik untuk menyudahi permohonan sahabat-sahabat yang lain. Jika Nabi tidak mengatakan demikian, semisal Nabi mengatakan kepada sahabat yang kedua ini dengan ucapan engkau tidak termasuk ke dalam 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, di samping bisa menyinggung perasaan, tentu seluruh sahabat yang hadir saat itu akan beramai-ramai untuk meminta hal yang sama. Tetapi dengan kalimat tersebut, semua akhirnya mengurungkan niatnya untuk meminta didoakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang kedua saja telah Nabi katakan engkau kedahuluan Ukasyah, apalagi orang-orang yang berikutnya.
Inilah bentuk kecerdasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berkomunikasi. Demikian tadi keutamaan Ukasha bin Mihsan, sahabat yang mendapatkan 1 tiket masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di mana Rasul di riwayat yang lain menyebutkan adanya tambahan-tambahan, sehingga angka 70.000 itu bukanlah batasan. Yang menjadi titik tekan adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memenuhi kriteria yang telah Rasul sebutkan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.